Pada video kali ini kita akan melanjutkan panduan lengkap Google Classroom. Sesi ini atau pada part ini saya akan berbagi tentang cara memasukkan siswa atau mahasiswa dan juga menambahkan guru pendamping atau dosen pendamping. Pertama, kita masuk ke Google Classroom. Seperti biasa, kita login menggunakan akun email kita. Kita sudah masuk pada halaman utama Google Classroom. Namun sebelumnya, saya ingin memberikan tambahan tips tentang bagaimana cara mengedit identitas kelas yang sudah kita buat. Kita klik tanda titik 3, kemudian kita bisa mengedit. Kita bisa menyalin atau menjadikan kelas ini sebagai arsip, kemudian bisa dihapus. Nah, ini adalah pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan. Kalau kita ingin mengedit nama atau identitas kelasnya, silakan klik edit. Misalnya pada kolom bagian, saya ingin memperjelas identitasnya dengan menambahkan semesternya. Misalnya semester ganjil 2021. Nah, pada bagian mata pelajaran atau ruang ini bisa saya isikan dengan sekolahnya, misalnya SMA Negeri 1. Saya langsung berikan contoh, misalnya SMA Negeri 1 Makassar. Nah, kemudian klik simpan. Silakan klik kelasnya. Nah, sebelum itu juga kita sebenarnya bisa mengubah tema atau nuansa dari halaman kelas kita yang sudah kita buat. Coba perhatikan kursornya, di situ ada pilih tema dan upload foto. Pilihan ini memungkinkan bagi kita sebagai pengelola kelas untuk mengganti nuansa atau tema dari tampilan kelas kita. Bisa dalam bentuk tema yang disediakan oleh Google Classroom. Kita juga bisa menambahkan foto yang ingin atau sesuai dengan keinginan kita. Saya berikan contoh, silakan pilih tema. Nah, di sini muncul berbagai macam pilihan warna, tema, ikon gambar dan sebagainya. Ya, kita sebagai pengelola kelas bisa memilih tema apa saja dengan beberapa kategori-kategori. Ada bahasa dan sejarah, matematika dan sains, seni, olahraga, dan lainnya. Pilih tema. Nah, seketika itu maka tampilannya akan berbeda. Ini hanya adalah tips tambahan. Nah, sekarang kita akan masuk pada video tutorial intinya, bagaimana cara memasukkan siswa atau mahasiswa dan juga guru pendamping. Sekarang arahkan kursor Anda pada menu anggota. Nah, di sini kita sebagai guru masih bertindak satu orang, siswa kita belum ada. Sebenarnya cara menambahkan siswa itu ada dua cara. Cara yang pertama adalah kita sebagai guru atau dosen bisa menambahkan secara manual. Caranya adalah dengan mengklik undang siswa. Kemudian kita bisa menyalin link undangan ini. Kita ketikkan nama masing-masing siswa yang akan kita undang. Tentu ini mungkin agak sedikit merepotkan, tapi apabila misalnya di sekolah kita atau di universitas tempat kita mengajar, itu ada daftar email yang tersedia bagi setiap mahasiswa atau setiap siswa. Kita cukup mengambil daftarnya, daftar email masing-masing mahasiswa yang sudah dibuatkan oleh sekolah atau universitas, kemudian kita masukkan daftar email tersebut di menu ini. Atau bisa juga link undangan kelas ini kita salin atau kita copy, kemudian kita bagikan kepada para siswa melalui grup WA. Nah, itu adalah cara yang pertama, yang mungkin agak sedikit merepotkan bagi kita para guru atau dosen.
Nah, ternyata ada cara yang sangat mudah. Cara mudah yang saya maksud adalah dengan membagi kode kelas. Setiap kelas yang sudah kita buat itu memiliki kode kelas yang terdapat pada identitas kelas. Kita bisa lihat di sini, kita bisa tampilkan, klik. Nah, ini adalah kode kelas. Cara pertama tadi kita bisa dengan menyalin undangan, ataukah dengan cara mengcopy kode kelas ini. Kemudian kode kelas ini kita bagikan kepada siswa. Namun sebelumnya, sebelum membagi kode kelas ini, para siswa harus diarahkan untuk membuka aplikasi Google Classroom dengan menggunakan akun Gmail-nya masing-masing. Silakan klik tanda tambah, klik gabung ke kelas. Silakan siswa diarahkan untuk memasukkan kode kelas. Setelah itu klik gabung pada pojok kanan. Ini adalah tampilan yang sama pada bentuk kelas yang sudah dibuat oleh kita sebagai guru. Namun ada perbedaan pada menu di bagian atas. Bagi siswa, tampilannya itu hanya ada 3, itu forum, tugas kelas, dan anggota. Kita sebagai guru atau dosen, tampilannya ada 4, yaitu nilai. Karena para siswa atau mahasiswa tidak akan bisa melihat proses penilaian atau kumpulan-kumpulan nilai yang sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita akan kembali pada menu tampilan sebagai seorang guru, supaya kita akan lihat siapa-siapa anggota kelas yang sudah bergabung. Silakan buka kelasnya dan kita klik anggota. Nah, di situ ya, kita dapat memantau melakukan tindakan pada siswa kita. Nah, di situ ada pilihan, silakan klik centang, kita bisa lihat tindakan apa yang bisa kita lakukan. Nah, ada 3 pilihan tindakan. Bisa kita mengirimkan email secara pribadi, ataukah secara keseluruhan dengan mencentang seluruh siswa. Kita juga dapat memilih mana siswa yang akan kita keluarkan. Misalnya ada siswa pada mata pelajaran karena adanya kesalahan kode, maka ikut bergabung di kelas kita. Kita bisa mengeluarkannya dengan cara seperti ini. Cukup centang siswa mana yang akan kita keluarkan, dan juga kita bisa atau tidak menampilkan nama siswa yang sudah bergabung di kelas kita. Ini hanya adalah contoh bahwa kelas kita sudah memiliki siswa. Nah, ini bergantung dari berapa jumlah siswa yang kita punya. Silakan membagikan kode kelas tadi atau membagikan link undangan. Nah, para siswa atau mahasiswa dapat dengan mudah bergabung di kelas kita cukup dengan memasukkan kode kelas. Selanjutnya saya ingin memberikan panduan bagaimana cara menambahkan guru pendamping atau dosen pendamping. Biasanya dalam satu mata pelajaran atau satu mata kuliah itu biasanya diampuh oleh beberapa guru atau beberapa dosen. Hanya kita memiliki asisten, kita bisa menambahkannya dengan cara yang sama tadi. Nah, karena yang ditambahkan ini cuma kadang 1 atau 2 orang, ya kita mungkin cukup mengundangnya dengan cara membagikan atau mengundang via email. Saya kira itu cara yang lebih mudah. Silakan kita masukkan alamat email. Ini saya berikan contoh saja. Nah, kita klik hasil penelusurannya. Kalau lebih dari 1 silakan tambahkan. Kemudian klik undang. Nah, tampilan nama profil guru atau dosen pendamping itu akan muncul ketika guru yang telah diundang atau dosen yang telah diundang tadi itu mengonfirmasi setelah membuka email undangan kita. Nah, setelah dosen atau guru yang sudah saya undang tadi mengonfirmasi, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi kita sudah memiliki guru atau dosen pendamping.
Saya kira cukup sekian video tutorial kali ini tentang cara memasukkan siswa dan guru pendamping pada kelas Google Classroom kita.